Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Veron Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halidah. Saya Sofina Sana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Berikut ini kami akan membahas tentang simpanan giro. Berikut nama-nama dari kelompok 3 yaitu Muhammad Abdillah, Mastang, Veron Delviano, Utami Rahmawati, Wulan, Nur Khalidah, Uswatun Hasanah, Muhammad Ardian Sajawar, Indah Pratista, dan Andi Zahra Akil Ahmad. Yang pertama yaitu pengertian simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan biliet giro atau sarana lainnya. Yang kedua, akuntansi giro. Akuntansi giro merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro dapat terjadi pada saat pembukuan, stor tunai, pemindah bukuan, setoran clearing, penarikan tunai maupun penarikan clearing dan transaksi lainnya. Selanjutnya adalah pencatatan akuntansi giro diatur sebagai berikut, terdiri dari 4. Yang pertama, transaksi rekening giro diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau dicairkan. Yang kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Dalam hal setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Dalam hal setoran dilakukan non-tunai atau setoran clearing, maka setoran tersebut diakui setelah clearing efektif, yaitu setelah setoran berhasil ditagihkan ke bank tertagih. Yang ketiga, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Besar imbalannya tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Yang keempat, dalam hal rekening giro bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft, yaitu kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah. Bila terdapat penarikan cek dan atau billet giro yang jumlah melebihi saldo rekening giro, bank akan membebankan bunga overdraft. Selanjutnya, pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Calon nasabah simpanan giro dapat membuka rekening giro apabila memenuhi syarat dan ketentuan. Syarat yang harus dimiliki calon nasabah adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank. Yang keempat, jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Setelah persyaratan terpenuhi, maka nasabah dapat membuka simpanan giro dan melakukan setoran pertama yang jumlah setoran minimalnya tergantung pada masing-masing bank. Selanjutnya, setoran. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Setoran dapat dilakukan dengan secara tunai dan setoran non-tunai, clearing, dan pemindah bukuan. Setoran tunai. Setoran tunai yaitu setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank untuk menambah saldo rekening gironya. Berikut ilustrasi setoran tunai. Pada tanggal 12 April tahun 2006, PT Yudhistira menyetor uang tunai sebesar 15 juta rupiah di Bank Surabaya untuk menambah saldo rekening gironya. Nah, dari transaksi di atas, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Kas pada giro. Untuk kas sendiri pada kolom kredit, yaitu sebesar 15 juta. Dan untuk kolom kreditnya yaitu giro untuk PT Yudhistira yaitu sebesar 15 juta rupiah.
Baiklah, selanjutnya setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang tidak dilakukan secara tunai kepada bank. Setoran non-tunai bisa berasal dari transaksi antara lain. Yang pertama yaitu pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Pemilik rekening giro menerima setoran dari pemindahan dana dari rekening lain pada cabang yang sama. Rekening lain tersebut bisa berasal dari rekening giro atau rekening tabungan. Yang kedua merupakan pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Pemegang rekening giro mendapatkan kiriman dana dari cabang lain. Kiriman dana tersebut melibatkan dua cabang, maka pencatatan yang dilakukan adalah terkait dengan akun rekening antar kantor atau RAK masing-masing cabang. Akun rekening antar kantor digunakan untuk mencatat transaksi antar bank yang sama tapi pada kantor cabang yang berbeda. Baik, selanjutnya yang keempat, setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Nasabah menyetorkan cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh bank lain. Setiap transaksi yang melibatkan bank lain, baik dalam wilayah clearing maupun di luar wilayah clearing, maka pencatatannya melalui akun giro pada Bank Indonesia. Hal ini karena setiap ada transaksi dengan bank lain, maka terdapat perubahan saldo rekening bank di Bank Indonesia. Yang kelima, perhitungan jasa giro. Bank memberikan imbalan berupa jasa giro kepada nasabah, pemilik rekening giro. Perhitungan jasa giro pada umumnya dihitung dengan menggunakan saldo harian. Karena perhitungan saldo harian merupakan perhitungan jasa giro yang sangat fair bagi nasabah maupun bagi bank. Dengan perhitungan jasa giro yang didasarkan pada saldo harian rekening giro dalam bulan bersangkutan, maka bank akan menghitung jasa giro berdasarkan saldo yang mengendap dikalikan dengan jumlah hari pengendapan saldo setelah dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun dan dikalikan persentase jasa giro. Perhitungan jasa giro dapat dirumuskan sebagai berikut. Jasa giro sama dengan jumlah hari pengendapan saldo kali persen jasa giro X nominal saldo jumlah hari dalam 1 tahun. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai simpanan giro. Nah, adapun yang kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan kelompok kami ialah yang pertama, simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, balet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Rekening giro terdiri dari 3. Yang pertama ada rekening atas nama perorangan, rekening atas nama badan usaha atau lembaga, dan rekening gabungan. Kemudian akuntansi giro. Akuntansi giro merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro dapat terjadi pada saat pembukaan rekening, kemudian setor tunai, pemindah bukuan, setoran clearing, penarikan tunai maupun penarikan clearing, dan transaksi lainnya. Kemudian setoran. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah rekening gironya. Nah, setoran terdiri dari 2, yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Kemudian yang selanjutnya ialah penarikan. Penarikan merupakan transaksi penarikan atau pengambilan beban atau dana dari rekening giro. Nah, penarikan juga sama seperti setoran tunai, di mana terdiri dari 2, yaitu ada penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Kemudian yang terakhir, perhitungan jasa giro. Bank memberikan bala berupa jasa giro atau bantuan atau jasa atau imbalan kepada
nasabah jasa giro kepada nasabah pemilik atau pemilik rekening giro, perhitungan jasa giro pada umumnya dihitung dengan menggunakan saldo harian, karena perhitungan saldo harian merupakan perhitungan jasa giro yang sangat fair bagi nasabah. Itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai simpanan giro dalam mata kuliah akuntansi perbankan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.